Tapi saya boleh jujur, Dr. Raisa itu salah satu selebriti public figure yang mengenal apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dr. Raisa tahu kalau misal mata Dr. Raisa itu bagus banget, kulitnya bagus, senyumnya indah, dan tahu tampilan yang bagus untuk dirinya. Jadi seperti yang apa. cocok gimana? Udah bagus, udah perfect. Nah coba dilihat, yang kurang apa, harusnya gimana, coba. Yang kurang? Yes. Nggak ada kurangnya. Iya. Udah bagus, bener. Ini jadi pacarnya Kak Buba seneng banget ya. Tiap hari dipuji-puji. Hello lovely people semuanya. Terima kasih sudah kembali lagi di channel saya Raisa Broto Asmoro. Kali ini kita bakalan seru banget ngobrol sama seorang makeup artis profesional ternama di Indonesia, bahkan dunia kayaknya ya. Ini adalah sosok di balik kecantikan para artis-artis di Indonesia dan mancanegara yang pengalamannya juga udah luar biasa. Karirnya pun kian gemilang dan belakangan ini ia makin mendunia dan salah satunya diundang untuk mewakili Indonesia di Paris Fashion Week. Keren banget kan? Siapa lagi kalau bukan Buba Hafia? Yeay! Terima kasih banyak, Dok. Welcome. Apa kabar? Ini masih inget bahasa Indonesia kan ya? Masih, Dok. Makin fasih kayaknya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Dok. Luar biasa. Kak Buba sibuk Dok. banget belakangan ini. Aku kan selalu ngikutin nih Kak Buba di sosial medianya. Terakhir nih dari Paris Fashion Week. Dari Paris Fashion Week, tapi sebelumnya dari New York Fashion Week saya bawa misi budaya ke sana. Selanjutnya balik ke Jakarta 7 jam langsung ke Paris Fashion Week. Kalau ke Paris Fashion Week bawa nama industri beauty Indonesia, Dok. Wih, keren banget. Dari New York itu apa aja, nggak ngerjain apa aja di sana? Ceritain dong keseruan di acara-acara itu. Keseruannya, jadi beberapa minggu sebelumnya saya mengerjakan ditawari Jakarta Fashion and Food Festival. Waktu itu dokter nggak bisa datang, kayaknya saya ngundang. Maaf ya. Saya pengen banget dokter jalan waktu itu untuk show saya. Saya ngumpulin berapa ya? Harusnya 40, tapi aksesoris yang dibuat itu lebih dari 120. Terus akhirnya yang jalan karena durasi hanya 79. Tapi alhamdulillah sukses. Setelah itu seminggu kemudian bikin Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval ini adalah acara ke-23 tahun. Dan acara ini menurut saya adalah salah satu acara Jember Fashion Carnaval tersukses karena dari 1.000 UMKM tiba-tiba dalam 2 hari menjadi 3.000, hampir 3.000 UMKM. Wow, keren. Ya, dan yang nonton lebih dari 1 juta orang dan banyak banget selebriti yang datang ke sana, nggak ada yang dibayar, cuma diongkosin doang. Dan partisipasi ya. semua berpartisipasi dengan tulus, Dok. Dan setelah itu saya diundang oleh Bapak Konsulat Jenderal dari US untuk berangkat ke sana. Saya berangkat ke sana. Cuma di sana nggak ngerjain satu acara aja, tapi ada beberapa acara. Salah satunya itu adalah Indopop di Times Square. Terus juga acara Indonesia New York Fashion Film Festival bareng Ibu Christine Hakim. Terus ada beberapa acara lain juga, dan akhirnya saya hadir untuk memeriahkan acara Indonesian Street Festival dan hujan. Nah, iya, aku dengar tuh ceritanya itu. Terus habis itu langsung terbang ke Indonesia dulu, baru 7 jam atau 8 jam baru ke Paris. Dan di Paris seru banget, Dok. Ini pusing loh, denger jadwalnya aja ya dari flight-nya. Udah pusing ya, kebayang nih. Di Paris serunya gimana? Di Paris seru banget. Sama Cinta Laura. Sama Cinta Laura, sama Enzi, saya dan Tasya Farasa. Jadi ada 4 orang perwakilan Indonesia yang dikirim ke sana. Seru banget itu. Ya kalau mungkin Cinta udah terbiasa ketemu sama artis sana, Enzi juga gitu. Tasya juga dapat kesempatan untuk interview Aishwarya Rai dan Kendall Jenner. Saya iri banget. Tapi akhirnya saya satu ruangan sama mereka. Sama Kendall oke cantik gitu, tapi sama Aishwarya Rai itu benar-benar kayak oh my god gitu. Idola banget ya. Idola banget, semua filmnya saya nonton, dan saya juga penyuka pageant. Salah satu wanita tercantik setelah Dr. Raisa. Ini boleh diminum loh, ini boleh diminum. Boleh. Jadi Aishwarya Rai itu sangat menginspirasi saya. Beliau dulu ditakuti banget waktu mengikuti ajang Miss India, terus juga
menang di Miss World dan abis itu sukses di Hollywood dan juga Bollywood, bahkan pernah mendapat julukan menjadi salah satu menjadi wanita tercantik oleh Julia Roberts, Dok. Iya, tapi itu bener banget sih. Itu waktu jadi Miss World tuh geger kan ya, gempar Geger, ya sedunia gempar. ya. Kecantikan yang beda, Iya. terus juga keren banget. Sampai sekarang lagi masih berkarya. Masih Dan cantik banget ya. Masih cantik banget dan beliau megang tangan saya. Jadi waktu itu saya ngasih beras saya, terus saya gemeteran. I'm such a big fan of you and I wanna give my brushes for you. Saya gituin, terus nangis. Terus dia pegang tangan saya. Where you from? I'm from Indonesia. I come here with Indonesian spokesperson Cinta Laura. Cinta Laura, katanya dia susah banget ngomong Cinta Laura, terus kayak kenalin, kata dia. Abis itu saya kenalin, terus kita juga ngomong di panggung, nanti foto ya sama Buba, dia ngefan banget sama kamu. Terus abis itu di panggung saya minta foto, dan teriak dia, you made it, katanya dia. Ih, seneng banget. Happy banget. Dan waktu Satu dreams come true ya. dreams come true banget, dan waktu pulang dia bilang, Buba, ciao, katanya. Saya happy banget, dia ingat nama saya. Iya loh, keren banget. Ini panutan banget ya jadinya ya. Harus kayak gitu kayak jadi artis internasional ya. Dokter sudah gitu, udah baik, udah banyak banget ngasih saya kerjaan loh. Ini dipuji-puji terus sama Mama, bolong loh ini. Kebalik, harusnya saya muji-muji kamu, Kak Boba. Terus apa aja sih yang disiapin nih? Kan membawa nama bangsa, nama bawa bangsa tuh berat banget ya. Aku pernah ngalamin bebannya. Tapi aku ngerasain kebanggaannya juga. Nah, apa aja sih yang dipersiapkan? Kalau saya mungkin nggak bergerak di bidang beauty juga, Dok. Saya menjadi director dari Jember Fashion Carnaval yang mengusung tentang budaya dan kita menggunakan 50-70% sustainable materials, fabriknya untuk menjadi kostum yang super gede banget. Nggak cuma untuk dipakai tapi juga untuk menjadi sebuah peragaan. Dan saya juga berencana nanti pengen bawa beberapa anak, mungkin hampir semua anak kalau misalnya ada rezeki saya bawa ke Jakarta bikin show bareng, bikin karya biar dipakai oleh para selebriti bukan cuma Indonesia tapi dunia juga, agar bisa mempromosikan budaya Indonesia yang kaya banget ini ke dunia dan bisa menginvite orang untuk datang ke Indonesia untuk mungkin berwisata ke Indonesia, Dok, dan mengenal Indonesia lebih dalam lagi agar perekonomian Indonesia makin maju. Amin. Aduh, semoga ya. Bangga banget sih. Ini Kak Buba ini serba bisa soalnya. Semua bidangnya tuh berkaitan sama fashion and beauty. Tapi ternyata awal karirnya dimulai dari Jember, dari nol. Dari nol, waktu itu kerjanya apa awal mulai? Jadi sebenarnya saya SMA nggak selesai, terus juga abis itu nyari ijazah bersamaan, terus mama saya pengen saya jadi dokter, adik saya jadi dokter duluan. Mungkin kalau jadi dokter beda ya ceritanya ya nanti. Nanti ngobrolnya kita soal kedokteran Kedokteran, nggak nyambung, saya takut darah. Abis itu Dok, mungkin udah takdir, saya gabung di Rudy Hadiswarno waktu itu, terus nggak sengaja ketemu satu cewek namanya Salia Basir. Diajaklah saya ke Jember Fashion Carnaval. Nah, di Jember Fashion Carnaval ini saya berasa menemukan kayak this is my life gitu. Terus saya happy. Orang yang paling penting kan dalam hidup bahagia. Benar. Saya ngerasa di sana itu saya menemukan sesuatu, bisa punya keluarga, bisa belajar banyak hal. Bahkan banyak potensi, bukan cuma saya tapi teman-teman saya, orang-orang terpinggirkan yang saya rasa potensi mereka tuh digali sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, saya sendiri merasa saya bisa mungkin bertahan di Jakarta melalui banyak hal sedih segala macam itu ya karena mungkin pernah ditempa kehidupan di Jember Fashion Carnaval yang mungkin menurut saya itu susah banget zaman itu ya, Dok ya. Iya, betul. Dikasih deadline tapi harus dikerjakan dan harus mikir ini bikin kayak gini tapi harus dari sesuatu yang ini barang bekas dan benar-benar harus melindungi lingkungan. Ini nggak kebayang banget ya dari barang bekas terus habis jadi sesuatu yang spektakuler dan berhasil. Wow, keren. Tapi kemudian dikenalnya sebagai profesional makeup artist. Dikenal sebagai profesional makeup artist karena waktu saya pertama kali ke Jakarta, teman saya bilang, Buba kamu nggak bisa mengerjakan semuanya. Aku tahu kamu bisa mengerjakan semuanya, tapi kamu harus memilih salah satu agar kamu ada identitasnya. Akhirnya saya memilih makeup karena kenapa makeup sekali makeup sejam udah dapat duit langsung. Baiklah. Iya. Tapi emang karena berbakat. Enggak juga sih, Kalau Dok. nggak bakat sejam nggak jadi apa-apa kok. Enggak, tapi karena beruntung banget yang minta makeup ke saya itu orang-orang cantik. Salah satunya dokter, sering minta saya make up, terus juga Raisa, Pevita dan lain-lain itu banyak banget. Mungkin sebenarnya kalau bisa ditanya Dok, Buba siapa makeup artist paling bagus? Saya akan menyebutkan banyak, mungkin nama saya di urutan terakhir. Tapi kenapa mungkin
orang sering pakai saya, bahkan kayak Nadia Hutagalung tuh pernah saya tanyain, Kak, banyak kok yang lebih bagus dari saya, kenapa harus ngikutin jadwal saya? Bubah nggak ribet katanya, banyak hal yang nggak harus kamu lakuin, tapi kamu bisa lakuin. Contohnya, misal stylist ini nggak bisa nyediain baju ini, kamu udah siap siaga untuk nyiapin. Saya nggak ngeribetin klien saya, tapi tim saya ribetin gitu. Tim saya udah ini banget deh, makanya saya terima kasih banget buat tim saya dan buat teman-teman yang mungkin pengen jadi makeup artist. Jangan cuma belajar makeup aja, tapi juga belajar rambut, styling, beauty styling juga. Sekarang udah nggak ada loh itu. Dan juga harus peduli terhadap budaya dan juga lingkungan, serta jangan mengutamakan uang dulu. Uang tuh terakhir deh. Kalau kalian udah sukses, uang yang akan ngejar kalian gitu dong. Kita kalau udah emang jalannya, kita udah nggak nyari uang lagi, uang yang nyari kita ya. Iya benar ya. Dokter kan gitu kan. Udah nggak kehitung kayaknya. Ini karena Kak Bubah ya. Tapi bener, aku tuh ngalamin sendiri ya. Pengalamanku nih di make upin Kak Bubah tuh selain karena hasilnya memang pasti bagus ya. Tapi juga Kak Bubah nih down to earth banget, humble banget. Jadi kayak selalu helpful di set, terus baik gitu kan, suka cerita-cerita, jadi terhibur juga sambil makeup. Gantian mujinya. Iya, tapi bener deh, emang harus ada nilai-nilai yang positif, ya, yang membuat lingkungan tuh nyaman, dan itu ditemuin di Kak Bubah loh. Saya juga nyaman sebelah dokter udah cantik, baik, dan juga banyak ngasih rezeki. Kita saling memuji nih pokoknya nih. Amin. Oke, Kak Bubah tapi sekarang kan emang udah enjoy banget nih menjalankan profesinya. Kalau dari orang tuanya sendiri, dari keluarga gitu, support Kak Bubah banget atau gimana? Mama sih support banget, cuman mungkin satu hal yang pengen saya bilang ke mama saya, stop drama, kurangin drama, please. Saya dan adik-adik saya itu pengen bahagia, pengen hidup lebih rileks aja, please. Saya pengen menjaga hubungan sama mama saya itu lebih baik lagi dari dulu. Ya mungkin karena kalau nggak ada masalah sama mama, mungkin saya nggak akan pindah ke Jakarta. Semua itu takdir dari Tuhan. Cuma saya pengen mama juga bahagia, jadi lebih kayak, ini baru sekarang loh saya ngomong. Mama itu lebih kalem dikit. Kalau bukan yang harus dilakukan sama mama, udah. Mama hidup sendiri. Maksudnya bahagiain diri sendiri. Jalan-jalan kemana gitu. Gak usah semua orang diurusin gitu. Karena apa? Mama juga butuh hidup. Mama juga butuh bahagia. Semua itu sayang sama mama. Mama saya yang ngidupin semua orang. Tapi mama saya terlalu mikirin. Yang nggak harus dipikirin itu dipikirin gitu. Ya sama kayak saya aja sih juga mikirin Indonesia gitu. Tapi bener deh, ini Kak Bubah soalnya selalu mikirin orang lain, kayak semua orang diurusin gitu kan. Mungkin bawaan dari mama kan? Bawaan mama kali ya. Tapi mungkin dramanya tapi dikurangin ya dikit. mama. Tapi ngerasa disayang banget dong. Terakhir banget. Seminggu yang lalu dan akhirnya berantem. Lagi blok-blokan. Aduh. Tapi saya sangat mencintai mama saya. Pasti. Dulu kalau nggak ada mama saya, misalnya ditinggal, saya sampai step panas, pingsan gitu. Oh iya. Itu sayang itu sebenarnya. Sayang itu. Mama maafkan ya kalau ada kesalahan-kesalahan. Tapi tentu semua yang dijalanin sekarang juga kan berkat restu ya. Berkat restu dan doa mama. Doa mama. Masih ingat nggak sih orang pertama yang di make upin Kak Bubah siapa? Kalau orang pertama mungkin tetangga saya, cuman kalau selebriti pertama itu Marsha Timothy dan juga Astiar. Cuman orang yang benar-benar ngebuat saya waktu itu banyak banget dapat kerjaan tuh Raisa, Pevita dan juga Ralinsyah. Selanjutnya itu Kak Anggun dan juga Nadia Hutagalung yang bikin boom gitu. Wow. Terus juga nggak sengaja saya dapat kesempatan untuk menjadi official makeup artist dan head hair stylist dari America's Next Top Model. Terus jadi juri Amazing Race USA, nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Sampai sekarang juga agak gegek. Dan juga mungkin saya harus berterima kasih sama salah satu stasiun TV waktu itu karena menjadikan saya host di salah satu acara tersebut sampai sekarang. Dan beberapa brand yang menjadikan saya brand ambassador, dan saya selalu komit, saya walaupun mungkin dikontrak oleh brand luar, tapi saya akan tetap mendukung lokal brand untuk tetap maju. Jadi harus ada kesinambungan antara lokal brand dan brand luar. Jadi nggak boleh nih kita kayak, oh kita harus dukung lokal brand gitu. No, kita juga butuh brand luar untuk saling berkesinambungan. Persaingan sehat ya. Persaingan sehat dan bersatu kalau bisa. Iya. Saling mendukung. Saling mendukung. Satu tipikal makeup Kak Bubah yang aku suka adalah bisa makeup flawless. Jadi kayak kelihatan
apa ya istilahnya ya, makeupnya tuh smooth gitu, tapi cantik gitu. Itu emang ciri khasnya Kak Buba ya? Tapi sebenarnya dokter lebih bagus makeupan sendiri daripada makeupan saya. Enggak lah, gimana ceritanya? Itu kalau itu nggak mungkin kan, Lovely People tahu itu tidak mungkin. Bikin eyelinenya dokter bagus banget, mata dokter mirip Aishwarya Rai. Salah satu mata terindah di dunia. Wih, aduh, aku terbang beneran ya. Emang suka ada punya ciri khas tertentu nggak sih buat make up-nya Kak Buba nih? Sebenarnya gini dok, kalau make up itu saya selalu berusaha mengenal karakter orang. That's why waktu itu saya nanya, dokter zodiaknya apa, bajunya apa, caranya seperti apa. Ya, kita belum pernah kesempatan benar-benar make up yang benar dok. Kita buat iklan jadi kan terbatas banget dok. Sesuai dok, harus kayak benar-benar keren banget. Nah, ketika saya make upin Cinta Laura, Rosa, itu mereka nggak boleh jadi Raisa nggak boleh jadi BCL nggak boleh jadi Luna Maya. Dan ketika saya make upin Luna hari ini dan besok, itu harus berbeda sesuai dengan acara yang akan mereka datangi. Siang, malam, sore juga make upnya harus beda. Ketika mereka tampil di stage, ketika mereka tampil di TV juga harus beda. Ketika mereka tampil di photoshoot juga harus beda. Kadang-kadang kalau misal saya styling mereka juga, itu pun juga harus kayak, tahun ini mereka harus tampil seperti apa ya, 6 bulan ke depan harus seperti apa ya. Itu banyak saya lakuin seperti itu. Dan Teh Ocha juga saya sempat kenalin ke kafe dan saya minta mereka bikinin mood board untuk Rosa. Ini 6 bulan ke depan Teh Ocha mau seperti apa nih? Lagu-lagunya akan keluar seperti apa nih? Gitu. Begitupun Cinta. Cuman kalau Cinta itu punya ciri khas, dia itu suka bagian baju yang aku suka yang begini gitu. Kalau Raisa sih mungkin lebih mandiri, terus dia punya tim jadi udah lebih mengenal karakter sendiri. Dan saya happy banget sekarang Raisa itu lebih kayak mulai berani untuk mengeksplor. Kalau dulu kan pink-pink gitu dok. Kalau sekarang makeupnya lebih banyak bermain. Iya, sering bold juga ya belakangan ini. Lebih sering bold juga belakangan ini. Ini pertanyaan selanjutnya dari kreatif agak bikin saya pusing ya. Saya disuruh nanya nih, jadi menurut Kak Buba, makeup aku gimana hari ini? Ya kan nggak mungkin ya. Secara ini udah berangkatnya makeup di mobil. Ini dokter makeup sendiri? Makeup sendiri di mobil, tapi hairdo nggak ada, hairdo nggak bisa. Tapi saya boleh jujur, Dokter Raisa itu salah satu selebriti, public figure yang mengenal apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dokter Raisa tahu kalau misal mata Dokter Raisa itu bagus banget, kulitnya bagus, senyumnya indah, dan tahu tampilan yang bagus untuk dirinya. Jadi seperti apa. Jadi yang cocok gimana? Udah bagus, udah perfect. Nah coba dilihat, yang kurang apa, harusnya gimana, coba. Yang kurang? Yes. Nggak ada kurangnya. Udah bagus, bener. Ini jadi pacarnya Kak Buba seneng banget ya. Tiap hari dipuji-puji. Tapi Dokter Raisa kalau misal nonton Aishwarya Rai di film Devdas, itu yang bikin Sanjay Leela Bansali salah satu sutradara terbaik di Bollywood, pasti Dokter Raisa suka makeupnya? Bukan suka makeupnya lagi, ini aku gitu. Oh oke. Oke, coba dicatat tolong nanti langsung masuk mood board ya. Devdas. Oke. Ya. Tapi emang mesti lihat makeup itu sesuai personality kan ya? Sesuai personality. Tapi emang juga. Itu tadi aku penasaran deh Kak. Apa hubungannya sama zodiak? Apa segala macem? Gini, menjadi seorang makeup artist itu bukan cuman bikin makeup yang rapi, bukan cuman bikin makeup yang bagus, tapi bagaimana cara bikin mood orang yang kita makeup ini tuh bahagia. Setelah di makeup itu dia pede dengan makeupnya, cocok juga dengan baju yang dipakai. Kadang-kadang gini Kak, Dok, misal saya make upin Leo itu kalau moodnya pengen bagus, dipuji aja dikit aja. Oh my God, rambutnya bagus gitu. Udah happy banget. Kalau misal Cancer itu sentuh dikit, oke Kak, gitu. Udah seneng. Terus kalau misal Capricorn itu kita butuh pendekatan, harus lembut. Kalau moodnya lagi nggak bagus ya udah kita ikuti diem gitu. Kalau moodnya bagus ya ini gitu. Itu aku ya guys. Dokter Capricorn. Iya. Tapi ini Capricorn yang sangat baik. Capricorn tuh biasanya ada jeda untuk dekat dengan Capricorn kayak berapa saat gitu. Tapi Dokter Raisa tuh kayaknya rising atau moonnya tuh beda gitu. Wah beda lagi ya. Complicated ya ternyata ya. Makeup pengaruh bulan ya, bintang dan lain-lain. Terus apa lagi? Scorpio gimana Scorpio? Kalau Scorpio itu ada Scorpio di sini? Ada. Takut saya juga sama dia. Kalau Scorpio itu orangnya fun banget, pendam dikit. Ah betul. Loh. Suka diajak ngegosipin orang. Ya kan, happy pokoknya.
Scorpio sama Virgo itu kalau mau bikin happy, gosipin aja orang lain. Dikit aja, happy pasti. Iya. Ada request yang lain? Libra baru ulang tahun loh bulan ini. Libra itu orangnya sangat menyenangkan. Kalau Libra itu sebenarnya nurut-nurut aja, begini. Nah, yang harus diperhatikan kalau menjadi pengen make upin Aries itu adalah harus tahu apa yang akan kalian lakukan di awal. Aries itu benar-benar kayak harus rambutnya begini, bajunya begini, make upnya akan begini, sangat dominan banget. Dan dia benar-benar kayak gue harus tahu nih apa yang akan kalian lakuin sama gue gitu. Gitu Aries dong. Gitu ya. Aries jadi gitu. Paling menantang dong ya sebenarnya. Paling menantang, tapi banyak yang udah ya biasalah, Aries kan temannya Gemini. Kayak Unge gitu. Yang suka Unge itu biasanya suka debat sama hairstylistnya. Karena hampir semua hairstylistnya Kak BCL itu Aries juga. Debat kalau Gemini kan mau gini, oke. Kalau saya tuh gini dulu, Kak ini bagus banget Kak gitu. Kalau ngomong sama Aries tuh harus butuh penekanan gitu. Contohnya misal kita ngobrol sama Kak Unge tuh nggak bisa, Kak mau gini aja nggak? Itu nggak boleh. Kak gini aja bagus gitu. Ada intonasi yang harus kita tekan di bagian itu. Kak Unge pasti suka digituin. Oke, gue yakin gitu. Kalau Kak Buba sendiri Gemini? Kalau Gemini itu kayak gini. Nah, biasanya suka ngerubah sendiri di toilet. Saya udah tahu tuh, kalau nggak suka dirubah-rubah dikit gitu. Yura, Raisa, tapi nggak, mereka saya udah hafal muka mereka, jadi kayak oke gitu. Jadi nggak perlu ngubah lagi ya? Nggak ngerubah lagi, cuman kalau saya nggak suka sama apa gitu, saya iyain di awal, tapi kayak, Kak, kayaknya bagusan ini deh gitu. Kayak tetap akan pada pilihan utama. Karena gini, sering kan Gemini itu dibilang kalau Gemini mau nyeteh, mau dikasih kopi, mau kasih wine, tetap milihnya teh. Gitu. Oh, kayaknya ada yang Gemini banget ya, yes langsung. Kalau minta dikasih ini jodohnya, tetap berdoa ke Tuhan. Dikasih ini nggak maunya yang ini gitu. Padahal dikasih yang lebih cakep gitu kan, maunya yang ini, yang brengsek gini, tetap maunya yang ini, yang gitu. Aduh, Gemini tuh suami aku sih Gemini. Oh iya. Pasti bucin. Iya. Love language-nya Gemini itu semua dibawa sama Gemini. Oh gitu ya? Ya kan dok? Dengerin dong suami aku. Aduh, berarti kalau kita mau make upin selain tahu personality-nya kayak apa, tapi harus dengan cocok-cocokan dong sama tampilan Cocok-cocokan wajah. juga. Ada nggak sih kan dulu suka ada yang bulat harus gimana, oval apa ya, kotak gitu. Kotak, persegi panjang, genjang-genjang gitu kan. Jajar genjang. Kalau saya itu lebih gini dok, biasanya saya intip dulu Instagramnya, kalau sosmednya di ini, biasanya saya nanya dulu, kakak sukanya gimana biasanya, pakai bajunya apa, warnanya apa, caranya kemana. Dan akan jadi tamunya ini misal, dia kekawinan, ini siapa yang akan kawin, sahabat atau rival gitu. Kalau rival, yuk kita bikin yang gong gitu. Tapi kalau kawan, harus di bawahnya dikit, egonya dikurangin gitu. Jadi ini ada alasan-alasan di belakangnya. Ada kesana, makanya yang mau make up ke saya bisa langsung CS-an. Iya. Begitu ya. Jadi lain kali kalau kita ngelihat Kak Buba habis make upin siapa nih? Make upnya bol, di kawinan siapa? Tahu ya. Oh, pingin nyanyi pengantin nih gitu. Vitamin terbaik itu adalah bersyukur dan selalu ngerasa happy dengan apa yang kita capai. Karena banyak banget orang yang mungkin kalau kita ngelihat ke bawah, kita lebih happy. Tapi kalau lihat ke atas, ada juga orang di atas tuh nggak se-happy kita gitu. Itu yang harus kita selalu lakukan. Bersyukur, ya? Bersyukur dan bahagia. Karena bahagia kita sendiri yang bikin.